Yo, selamat datang di channel Spradap, channel review dan reaksi informasi. Jadi tujuan channel ini dibuat untuk mereaksi informasi, entah itu informasi yang sedang populer ataupun yang jarang diketahui. Jadi hal yang akan kita bahas hari ini adalah One Piece live action ya. Akhirnya setelah sekian lama tidak ada kabar dan berita dari Netflix ataupun Sensei Oda, sekarang ada info resminya, yaitu dari produser One Piece live action itu sendiri, yaitu Marty Adelstein. Dikutip dari Sci-Fi Wire, Adelstein mengungkapkan bahwa sudah 10 skrip yang sudah ditulis dan mereka tinggal melakukan casting pada bulan Juni. Lalu proses produksi di bulan September yang berlokasi di Cape Town, Afrika Selatan. Ngomong-ngomong soal skrip, ternyata ada bocoran dari episode 1 yang sudah tersebar di internet. Jadi bagi kalian yang tidak mau mendengar bocoran ini, langsung skip aja sampai akhir video ya. Nah, Spoiler alert. scene pertama berlokasi di Lockton. Saat pengeksekusian Roger, terlihat smoker muda yang mendorong kerumunan orang untuk melihat pengeksekusian Roger. Scene smoker muda ini cepat, tapi gue suka dengan ide dari scene ini karena memberikan kesempatan untuk setiap karakter mengembangkan dunia dan karakternya sendiri. Dan kemudian scene ini berpindah mengarah ke Fleet Admiral Kong yang sedang melakukan dialog singkat tentang Garp dan Roger dengan Admiral Sengoku. Kong pun berpidato di atas platform eksekusi, tapi seseorang di kerumunan menyela dan bertanya, di manakah Roger menyimpan semua harta karunnya? Lalu Roger pun menjawab dengan kata-kata epiknya, Kalau kalian mau harta karunku, carilah. Aku meninggalkan semuanya di sana. seperti itulah salah satu ya perkataan dari Roger. Namun sebelum kata-katanya berakhir, Kong menyela dan menyuruh untuk mempercepat eksekusinya. Scene pun berakhir. Roger yang sudah tereksekusi dan dengan voice actor Shanks yang menjelaskan awal mula era bajak laut terbesar dimulai. Lalu adegan berpindah ke desa Kincir Angin, Kusa Mura ya. Di dalam bar milik Makino memperlihatkan Shanks sedang menceritakan awal mula era bajak laut pada Luffy kecil. Dan di adegan selanjutnya, di sini adegan tak jauh beda dari anime, memperlihatkan kru utama dari bajak laut Shanks, yaitu Lucky Row, Ben Beckman, dan tentunya Yasop. Dan adegan selanjutnya, Luffy di sini menemukan sebuah kotak ya, yang berisi Gomu Gomu no Mi, atau di dalam One Piece live action ini penyebutannya menggunakan bahasa Inggris ya, jadi disebutkan nama Gomu Gomu no Mi ini dilafalkan sebagai gum fruit dan tidak mengikuti versi Jepangnya. Tapi untungnya nama karakter tidak mengikuti bahasa Inggris. Kalau mengikuti bahasa Inggris, Monkey D. Luffy bisa dinamakan sebagai Luffy D. Monkey. Kan itu agak aneh juga. Iya, jadi Monkey D. Luffy tetap dinamai Monkey D. Luffy, jadi tidak mengikuti pelafalan bahasa Inggris namanya. Begitupun karakter yang lainnya ya. Iya sama. Seperti Zoro, Smoke Sanji. Dan tiba-tiba bandit gunung Jichama memasuki bar dan mulai mengerusuh sama seperti di anime. Buat kalian yang nonton di anime ataupun di manganya pasti sudah tahu lah sini nih. Shanks tertawa, namun Luffy sangat kesal karena Shanks hanya diam ketika diajar balik gunung. Dan dia pun memakan buah iblis karena merasa kesal. Shanks pun menyadari itu ketika memegang tangan Luffy yang melar dan melepaskannya, lalu berbunyi snap atau ceprat. Seperti karet ketika ditarik dan kembali lagi posisinya. Shanks pun marah, lalu Luffy keluar dari bar dengan perban di bawah matanya. Ya, di sini scene di mana Luffy menusuk di bawah matanya itu tidak diperlihatkan ya. Yang kalau kalian tahu scene di mana Luffy menusuk matanya itu setelah S dibunuh atau setelah kematian S. Itu langsung flashback ke Luffy kecil, Sabo dan S. Ya, benar. Dan di sini diperlihatkan Luffy langsung keluar dari bar dengan perban di mata. Iya, luka di matanya. Lalu adegan berikutnya terjadi 2 minggu kemudian. Diperlihatkan luka di bawah mata Luffy yang sudah menjadi codet. Dan kepala desa berbicara kalau dia disuruh kakek Luffy untuk mengawasi Luffy. Ya mungkin karena efek lukanya dia berbicara seperti itu. Dan ya
Dan seperti di anime, bandit Gunung Jikama ngerusuh lagi dan ngajar Luffy dan Makino. Lalu Shanks and the crew datang, lalu Lucky Row membunuh salah satu bandit. Karena kesal, Jikama pun menculik Luffy dan membawanya ke laut dengan rakit kecil. Shanks pun kaget karena itu terjadi secara tiba-tiba ya. Scene pun berpindah ke tengah laut, yang mana Luffy itu dibuang ya ke laut. Lalu tiba-tiba monster laut datang dan Luffy anehnya ini tidak dimakan, tapi Jikama dan perahunya yang dimakan. Lalu si monster laut menyadari ada Luffy dan Shanks pun datang. Namun sayang tangan kanannya itu hilang. Dan Shanks mengusir monster laut itu dengan kekuatan misterius. Wow. Di sini itu masih disebutkan kekuatan misterius, yang mana di episode sekarang kita menyebutnya Haki ya. Mungkin kita diperkenalkan Haki pada arc Sabondi seperti yang seharusnya ya. Banyak juga sih yang bilang kalau Haki itu katanya telat datangnya gitu. Padahal di awal juga sudah ada ya, cuman belum dijelaskan secara detail. Pas Zoro lawan Mr. One itu menyadari suara benda-benda itu juga Haki sepertinya. Namun Oda masih belum memperkenalkannya. Terus pas di Skypiea juga Haki sepertinya. Apa itu mantra ya di Skypiea itu. Mantra disebutnya. Itu juga Haki termasuknya. Kata relic juga itu Haki. Nah, sembari dia memeluk Luffy yang menangis, di sini ada adegan yang tidak ada di animenya, yaitu Shanks itu berkata-kata. Katanya, "Maaf Luffy, aku tak bisa selalu melindungimu dari kejamnya lautan, tapi aku harap aku bisa melindungimu sebisa mungkin." Lalu Shanks pun membawa Luffy ke bar Makino dan adegan pun langsung berpindah ke masa sekarang, yaitu 10 tahun kemudian, yang mana Luffy itu meninggalkan desa Fusa dan mengalahkan Sea King dengan Gomu-Gomu no Pistol, atau disebut di sini Gam-Gam Pistol ya. Gam-Gam Pistol gitu, langsung monster tereliminasi. Wah, hebat sekali sih ya, karena di anime ataupun di manganya tidak ada dialog seperti itu. Dialog dimana ada kata, "Maaf Luffy, aku tak bisa selalu melindungimu dari kejamnya lautan, tapi aku harap aku bisa melindungimu sebisa mungkin." Itu bakal kayak sesuatu yang baru banget sih nanti, dan mungkin juga kayak buat skinnya itu jadi epic banget gitu. Terus adegan pun berpindah ke atas gunung, lalu ke air terjun tempat Zoro sedang berlatih. Kemudian Mr. Seven datang untuk merekrut Zoro ke Baroque Works. Di build ini ceritanya bagus banget karena adegan ini tidak ditampilkan di anime, tapi cuma disebut di Whisky-Pick oleh Zoro. Ya, mungkin ini juga persiapan untuk arc atau season selanjutnya. Season selanjutnya kan kemungkinan di Alabasta gitu. Dan ini kita sudah diberi bocoran tentang Baroque Works terlebih dahulu. Lalu sepertinya Zoro menolak dan terjadilah pertarungan yang diakhiri oleh tubuh Mr. Seven yang sudah terbelah menjadi dua. Mr. Seven di sini bukan yang seperti di Alabasta ya, tapi ini Mr. Seven yang sebelumnya. Lalu skin pun berpindah lagi ke kapal berdagang yang sedang dibajak oleh bajak laut Alvida. Dan Alvida pun di sini digambarkan sebagai wanita yang gendut dan tinggi. Lalu Alvida melakukan dialognya yang mengatakan dia di Gerd Island bersama Don Krieg membicarakan tentang upeti. Nah, Don Krieg di sini disebut, yang mana Don Krieg ini akan muncul di episode Baratie yang ya di situ kan Don Krieg episode Baratie ya munculnya. Di episode selanjutnya ya. Di episode selanjutnya, tapi dia udah di-mention dulu di episode pertama, yang mana ini build cerita yang bagus juga. Nanti bakal bikin penasaran banget sih buat para penontonnya. Lalu adegan berpindah lagi ke dalam kapal, di mana Luffy yang di dalam tong itu keluar dari tongnya dan menyelamatkan Kobe yang sedang dibully oleh teman bajak laut. Lalu kita kembali lagi ke Zoro yang berada di Shellstone sekarang, membawa karung yang di dalamnya ada mayat Mr. Seven. Dia mau menukarkan mayat Mr. Seven ini dengan uang di markas Marin ya. Di sini juga terdengar beberapa percakapan dari dua anggota Marin ya,
atau Angkatan Laut tentang dua bajak laut yang sering menyebabkan masalah di East Blue, yaitu Don Krieg. Namun pembahasan Don Krieg seketika disela dengan pembahasan Arlong. Lalu Zoro sampai markas Marine dan membawa Marine yang berisi mayat Mr. Seven itu di depan para anggota Marine. Dan mereka pun kaget melihat isi karung tersebut, yaitu adalah mayat. Wah, Ya, sepertinya Mr. Seven ini adalah buronan juga. sepertinya. Kan anggota Baroque Works itu kebanyakan itu kriminal sebenarnya. Betul sekali. Lalu scene berpindah lagi pada Luffy dan Koby yang sedang membicarakan impian mereka. Luffy ingin jadi raja bajak laut dan Koby ingin jadi angkatan laut. Lalu Alvida datang ke dalam kapal dan Luffy pun bertarung sangat epik dan hebat dengan Alvida. Dan Alvida pun terkena Gomu-Gomu no Basoka dan terlempar lalu kalah. Ya itulah. Berpindah lagi ke Zoro yang sedang minum di dalam sebuah bar. Lalu Helmeppo datang dan langsung merusuh, nendangin meja-meja seperti layaknya jagoan dan melempar sebuah gelas besar ke arah Zoro. Namun Zoro menebas gelas dan menodongkan pedang ke Helmeppo. Skin pun berpindah lagi ke Luffy dan Koby yang sedang berlayar dengan perahu kecil. Di sini Luffy mengatakan pada Koby kalau mau jadi Marine, dia tinggal datang ke markas dan mendaftar. Namun Koby berbicara, dia tidak bisa karena dia pernah ada di kapal bajak laut. Kemudian Luffy pun memukul kepala Koby dan berkata, "Aku ingin menjadi raja bajak laut karena aku ingin, dan kalau aku mati karena itu, ya tidak apa-apa." Dan adegan pun berpindah lagi pada Luffy saat kecil ya, saat Shanks akan meninggalkan desa Fusa. Luffy di sini Shanks mencoba mengajak Luffy menjadi kru bajak lautnya, tapi Luffy menolak karena dia ingin membuat krunya sendiri dan menjadi raja bajak laut ya. Ya. Lalu Shanks pun memberi topinya pada Luffy dan terjadilah momen epik di mana Luffy menerima topi jerami dari Shanks, yang mana topi jerami itu seperti yang kita tahu milik Goldie Roger. Iya. Dan scene terakhir itu memperlihatkan Zoro yang sedang disalib ya, scene terakhir. Mungkin karena dia melakukan kesalahan kepada Helmeppo ya, yang mana ayahnya itu adalah kepala dari markas Angkatan Laut. Iya betul. Itu adalah bocoran di episode pertama One Piece live action ya. Mungkin ini bukan informasi resmi atau bocoran resmi, tapi kemungkinan ini terjadi itu sangat besar karena One Piece itu kan udah lama. Yang kita tahu mungkin ada satu atau dua adegan yang berbeda. Tapi ini adalah prediksi dari season 1. Episode 1 menceritakan apa aja sih? Ya. Dan di sini juga ada kutipan dari One Piece ataupun tweet dari One Piece Live Action News. Di sini dikatakan bahwa episode pertama dan episode kedua diberi judul Romance Down, di mana episode 1 dan 2 seperti yang kita bahas tadi, dan di episode 3 itu di Orange Town. Orange Town ini di mana Luffy ketemu Nami ya, Nami dan bertarung dengan Buggy dan anak buahnya. Ya, Nami pun ikut dengan Luffy lalu ke Syrup Village ya. Syrup Village itu episode 4 ya. Episode 4 itu Syrup Village yang mana menemui Usopp yang diserang Kapten Kuro. Kapten Kuro ini berpura-pura jadi pelayan seorang wanita yang kaya di situ demi mendapatkan hartanya. Ini lupa sih. Iya juga. Buat yang tahu mungkin boleh lah nanti kalian kasih di komentar lah. Ya atau di sini namanya. Gue akan tulis di editan. Lupa juga nih. Ya, scene 5 dan 6 itu di Barat Y. 5 dan 6 itu di Barat Y. Yang mana Luffy ingin merekrut Zoro dan di saat itu ini Zoro apa Sanji? Sanji. Iya Sanji kan bukannya Sanji. Gue lupa. Jadi di sini dia itu bertarung dengan Don Krieg ya. Dan scene epic di Barat Y ini adalah scene adegannya Zoro yang ditebas di bagian depan oleh Mihawk. Wah iya benar. Mantap. Gue pengen tahu siapa yang akan meranin Mihawk, atau
Mihawk ini tidak ditampilkan, tapi kalau tidak ditampilkan ya will susunan ceritanya nanti berantakan. Iya. Tapi kalau gue sih yang ngebayangin misalnya aktor Hollywood itu yang peranin Mihawk itu yang paling cocok itu si ini siapa namanya Johnny Depp kalau nggak salah Johnny sih. Depp. Yang meranin Pirates of the Caribbean tuh. Oh, Mukanya, iya kan? oh iya mantap. Bahkan dia kan sekarang juga ada salah satu berita itu kalau dia itu bisa ini meranin Joker di Batman yang baru versi yang baru yang pemeran Batman-nya Robert Pattinson kan. Mantap. Keren banget. Oke, kembali lagi ke tadi. Oh ya, setelah melawan ke Barat ya kan, episode selanjutnya itu kita dibawa ke Arlong yang mana Sanji itu sudah bergabung dengan Luffy, tapi Nami itu go out membawa Going Merry ya. Gue lupa memperkenalkan Merry di Syrup Village ya, Syrup. Merry ini kapal buatan pelayannya si wanita gitu. Iya. Jadi dia itu membawa Going Merry ke desa apa itu Arlong Park. Gue lupa desanya Nami itu apa. Oh, iya. Nanti lah dikasih info lagi. Ya dikasih tulisan lagi desanya Nami. Di sini melawan Arlong ya Nami. Ya ini 7 dan 9 itu 7 sampai 9 itu perekrutan Nami ya. Dan episode 10 itu terakhir. Iya, Yang mana lockdown itu. Yang konfliknya itu bersama Buggy, Alvida dan Smoker. Ya itu, dan di sini juga di lockdown itu di cerita One Piece itu dimunculkan ayahnya Luffy yaitu Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon yang menyelamatkan Luffy. Ini juga masih misteri kekuatan Monkey D. Dragon. Tapi yang pasti gue yakin berhubungan dengan petir atau cuaca. Lalu selesai, terus di sini yang uniknya. Dia itu tidak ke pulau kapal dulu, pulau Gunkan no Shima itu pulau kapal yang Senenryu itu naga 1000 tahun itu tidak ditampilkan di situ. Tapi dia langsung ke Reverse Mountain dulu. Padahal di situ terdapat penjelasan tentang Helm Belt ya. Iya benar. Sepertinya di situ juga akan di-skip langsung ke Reverse Mountain dan lanjut ke season selanjutnya. Berarti kemungkinan kalau nggak di skip kayak ini bisa jadi kayak di flashback itu kayak pas tadi waktu Shang itu kan yang nggak ngasih topik kan, tapi waktu pas Shin sama Kobe itu dikasih ceritanya kan. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ya, jadi itu adalah info yang kami dapatkan tentang One Piece live action dan tadi itu yang episode-episode itu seperti yang kalian tahu itu cuma prediksi semata, bukan tidak ada konfirmasi dari pihak Netflix ataupun Oda Sensei. Jadi itu hanya pure prediksi dari orang-orang di internet. Ya, kita akhiri saja sampai sini. Let's away and keep on your imagination.